Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sejawat sekalian, peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dalam Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya, yang pada kesempatan kali ini sudah menginjak pada seri ke-111 atau 111. Kebetulan angka cantik ya. Ya, pada edisi atau seri ke-111 pada sore hari ini, topik yang akan diangkat adalah tentang kesehatan mata dengan narasumber dari Perdami. Untuk topik pada sore hari ini akan dibahas mengenai glaukoma. Dan kedua narasumber kita dari Perdami tentunya sudah tidak sabar ya untuk bisa berbagi ilmu dengan para peserta sekalian. Mungkin saya sampaikan bahwa pada sore hari ini kedua narasumber kita adalah yang pertama Dr. Yulia Primitasari, spesialis mata konsultan. Beliau adalah staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Rika Agustanti, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ya, dan pada kesempatan edisi Dolan kali ini yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi MKat Queen. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baiklah para peserta webinar Dolan ID Surabaya, pastinya sudah tidak sabar untuk bisa mengikuti acara webinar Dolan ID dengan tema glaukoma yang dipersembahkan oleh Perdami. Untuk itu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita pada sore hari ini dengan Dr. Pandu. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat sore, Dr. Pandu. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Linda. Waalaikumsalam. Puasa ya, Dok? Insya Allah. Mudah-mudahan tidak lemes ini. Sore-sore. Jam kritis ini ya dok ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dok, dokter Pandu untuk memandu acara webinar Dolan ini pada sore hari ini. Kebetulan seri yang ke 111 nih dokter Pandu. Ini nomor cantik ini. Ya, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada dokter Pandu untuk memandu jalannya webinar Dolan ID Surabaya pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih host kita hari ini Dr. Linda. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini di Dolan yang edisi 111 dalam dalam nuansa ibadah puasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan bertambah-tambah ini nilai ibadahnya ya mudah-mudahan karena majelis ilmu juga yang termasuk. Jadi hari ini di Surabaya kedatangan narasumber dari Perdami. Terima kasih Dr. Yulia dan Dr. Rika. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai penyakit glaukoma. Saya sempat browsing tadi dok izin mengenai fakta-fakta mengenai penyakit glaukoma. Glaukoma ini sering disebut sebagai silent thief of sight karena penyakit ini berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal sehingga merupakan penyakit pencuri penglihatan yang diam-diam. Kemudian yang kedua, menurut WHO, glaukoma adalah penyebab kebutaan permanen kedua setelah katarak. Tetapi kebutaan akibat glaukoma ini tidak dapat dikembalikan, tidak seperti pada katarak yang bisa diatasi dengan operasi katarak. Kemudian fakta ketiga bahwa glaukoma tidak hanya terjadi pada orang tua, tidak hanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, glaukoma bisa menyerang segala usia termasuk bayi baru lahir, glaukoma kongenital dan remaja, glaukoma juvenil. Kemudian genetika juga berperan besar. Jika ada riwayat keluarga dengan glaukoma, risiko seseorang terkena glaukoma meningkat 4 sampai 9 kali lipat. Nah, hati-hati yang punya riwayat genetik atau orang tua yang memiliki riwayat glaukoma. Kemudian olahraga tertentu juga bisa meningkatkan risiko seperti yoga atau angkat beban berat juga meningkatkan risiko tekanan intraokular meningkat dan memperburuk kondisi glaukoma. Baik, itu adalah beberapa fakta-fakta menarik yang tadi sempat saya coba browsing dok sebelum acara webinar dolan ini. Selanjutnya saya menyapa Dr. Yulia, selamat sore Dr. Yulia dan Dr. Rika, selamat sore dok. Sore. Sore, Assalamualaikum. Salam. Jadi topik hari ini menarik sekali dok mengenai glaukoma. Tadi penyakit yang sangat
berakibat fatal ya, karena bisa menyebabkan kebutaan permanen, tidak bisa sembuh dengan operasi kalau sudah terlanjur buta. Terus kemudian yang kedua, dia juga perlahan-lahan jadi silent tuh, silent thief, mencuri katanya begitu. Jadi bagaimana nanti terutama peran sejawat kita dokter umum di primer atau di sekunder sebelum akhirnya pasien ini harus dirujuk ke dokter mata. Mungkin silakan dokter Yulia atau dokter Rika ada beberapa pengantar dulu dok untuk pengantar diskusi kita sore hari ini dok. Silakan dok kalau ada. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Bandul. Selamat sore juga, Dokter Rika. Terima kasih sudah bergabung bersama mewakili Perdami di sini. Kebetulan, Dokter Pandu, minggu ini adalah Minggu Glaukoma Sedunia. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret ini adalah World Glaucoma Week, di mana topik utama dari eh, Hari Glaukoma pada Minggu Glaukoma pada tahun ini adalah Uniting for a Glaucoma Free World. Jadi kita mengajak semua bersatu atau saling bahu-membahu untuk mencegah terjadinya glaukoma, untuk membuat dunia ini bebas dari glaukoma. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut perlu hal-hal yang harus kita ketahui ya, terutama deteksi dini. Jadi mungkin nanti saya akan membicarakan sedikit mengenai glaukoma dan deteksi dini, sedangkan Dokter Rika nanti mungkin akan lebih menekankan pada glaukoma jenis yang non-degeneratif ya, yang disebabkan karena obat-obatan, terutama kortikosteroid. Ya, jadi glaukoma itu sendiri adalah suatu kelainan saraf optik yang menyebabkan penyempitan lapang pandangan. Jadi dikatakan mencuri penglihatan karena diawali dari penyempitan lapang pandangan dari perifer, dari tepi menuju ke tengah, sehingga kita tidak sadar, tahu-tahu lapang pandang kita sudah menyempit. Di mana peningkatan tekanan bola mata ini menjadi faktor risiko yang utama. Jadi karena tiga hal tersebut, maka bagaimana kita melakukan deteksi dini? Tentu saja yang pertama, pemeriksaan tajam penglihatan. Pemeriksaan tajam penglihatan apabila ada keluhan, penglihatan kabur atau tidak nyaman, menyempitnya lapang pandangan, segera dilakukan pemeriksaan ke fasilitas yang terdekat. Kemudian tentu saja peningkatan tekanan bola mata. Jadi pengukuran tekanan bola mata. Pengukuran tekanan bola mata ini mestinya rutin dilakukan, sebagaimana kita melakukan pengukuran tensi badan. Jadi kalau periksa ke dokter mata, eh, rutin dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Apabila tekanan bola mata dirasa keluar dari batas normal, normalnya antara 10 sampai 21 milimeter merkuri, maka kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, biasanya pemeriksaan pendukung yang akan menunjang apakah ini suatu kondisi glaukoma atau bukan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang itu sendiri bisa dilakukan pemeriksaan papil saraf optiknya. Bisa dengan dokumentasi dengan foto retina, bisa dilakukan scan khusus untuk saraf optik, OCT, dan yang terpenting adalah pemeriksaan lapang pandangan. Karena apa? Karena kerusakan saraf optik ini dapat menyebabkan penyempitan lapang pandangan seperti yang dikatakan di awal tadi. Karena itu untuk screening biasanya dilakukan pemeriksaan lapang pandangan, baik dengan cara manual maupun yang disarankan adalah dengan menggunakan suatu alat, perimetri namanya. Ya, itu untuk deteksi. Sedangkan siapa saja sih yang perlu dideteksi dini? Apakah semuanya? Ya, kalau bisa memang semua orang ya. Setiap 2 sampai 3 tahun sekali melakukan pemeriksaan rutin ke dokter mata. Terus mana yang harus diwaspadai? Yaitu orang-orang yang memiliki faktor risiko. Siapa saja atau apa saja faktor risikonya? Yang pertama, tentu saja dengan riwayat atau histori pada keluarga ada yang menderita glaukoma. Karena ini bisa diturunkan. Jadi kalau ada orang tuanya atau neneknya atau paman, bibi yang menderita glaukoma, ini menjadi faktor risiko. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan paling tidak 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian pada orang-orang yang sudah mengalami katarak,
Jadi pada orang-orang yang lensanya sudah mulai menebal, ini bisa terjadi peningkatan tekanan bola mata. Kemudian pada orang-orang yang nanti yang diterangkan Dokter Ika yang menggunakan obat-obatan tertentu. Menggunakan obat-obatan tertentu biasanya golongan kortikosteroid ini juga wajib hukumnya untuk melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Di samping faktor risiko seperti ras, usia, jenis kelamin, terutama wanita, usia karena ini merupakan penyakit degeneratif, maka pasti usia di atas 45 tahun. Kemudian orang-orang yang dengan high myop atau minus tinggi itu juga memiliki resiko untuk terjadinya suatu glaukoma. Mungkin sementara dari saya itu dahulu Dokter Pandu, nanti bisa diteruskan. Iya, baik. Terima kasih Dokter Yulia. Cukup lengkap tadi informasi yang disampaikan oleh Dokter Yulia. Sambil saya mempersilahkan kepada para peserta dolan, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nabung dulu pertanyaannya di kolom Q&A, nanti kita akan bahas bersama-sama. Berikutnya saya tawarkan kepada Dokter Rika, Dok, untuk melengkapi informasi yang sudah disampaikan Dokter Yulia. Apakah ada tambahan, Dok? Oke, baik dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya rasa glaukoma ini telah menjadi sesuatu yang harus menjadi kepedulian kita bersama ya. Makanya oleh WHO juga ditetapkan hari glaukoma ini pentingnya deteksi akan penyakit ini sehingga diperingati setiap tahunnya agar supaya angka kejadiannya bisa menurun ya. Jadi selain yang dijelaskan oleh Dokter Yulia tadi tentang faktor-faktor resiko, siapa saja yang beresiko untuk terkena glaukoma, yang tak kalah pentingnya dan yang sekarang cukup sering kita temukan yaitu glaukoma jenis sekunder, yaitu jadi glaukoma yang disebabkan karena faktor dari yang lain. Yang terbanyak saat ini dicatat adalah pemberian steroid ya. Jadi pemberian steroid ini tanpa disadari juga ada efeknya ke saraf mata. Nah, ini menjadi glaukoma. Jadi mungkin di forum ID ini kebetulan teman-teman sejawat, mungkin sejawat dokter banyak yang bekerja di FKTP, menjadi lini terdepan juga mungkin untuk deteksi. Jadi mungkin dalam pemberian steroid itu tidak hanya melalui topikal saja, tapi bisa juga pemberian oral ataupun pemberian intravena. Juga mungkin dalam setiap kasus yang mungkin seandainya ditemui sejawat sekalian pada di puskesmas atau di vaskes tingkat 1 harus lebih bijaksana dalam pemberian steroid, terutama steroid, ataupun memang itu pun diperlukan, mungkin perlu diwanti-wanti pasiennya agar pasien itu tidak membeli sendiri gitu. Seandainya kan banyak yang terjadi, udah sekali diberi, pasien itu merasa enak, merasa nyaman. Akhirnya dibeli terus tanpa resep dokter. Karena obat-obatan steroid ini cukup banyak kita jumpai dijual bebasnya. Hal ini yang menyebabkan terjadi kejadian seperti itu. Jadi mungkin di warning juga, Pak, ini tidak boleh diberikan lagi, terutama pasien-pasien alergi yang menggunakan steroid jangka panjang gitu. Jadinya mungkin dari saya seperti itu dulu, mungkin kita lanjut diskusi gitu dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rika tambahan informasinya. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari peserta di kolom Q&A. Tapi sebelum ke peserta, saya izin tanya dulu ya dok. Saya duluan ya dok yang tanya, boleh ya dok. Jadi pertanyaan untuk Dr. Julia dan Dr. Rika. Tadi kan sudah disampaikan apa itu glaukoma, kemudian apa faktor risikonya, bagaimana deteksi dininya. Yang mau saya tanyakan itu, nah terkait bahwa glaukoma itu adalah salah satu atau bahkan nomor 2 penyebab kebutaan di seluruh dunia, dan WHO menetapkan hari ini atau minggu ini adalah World Glaucoma Day. Saya pengen tahu seberapa besar impactnya. Jadi prevalensinya dok, prevalensi glaukoma di Indonesia dan dunia itu seperti apa dok? Supaya kita ada gambaran dok. Ada nggak dokter Yulia atau dokter Silakan Rika? Dokter Ika. Prevalensi angka yang terbaru saya belum mengikuti memang, cuman yang jelas memang Apa aja ada gambarannya berapa? banyak
khususnya. Iya, isinya sebentar saya mesti ngecek untuk angkanya ya, Dok, ya. Ya, supaya Jadi ada kalau angka ini memang terus meningkat ya. Jadi di tahun Iya, 2020 saja sekitar 50 juta orang di seluruh iya. dunia menderita glaukoma. Sedangkan di dunia pada tahun perkirakan pada tahun 2030-an nanti bisa mencapai hampir 70 juta orang. Di mana kalau persentasenya ya setengah 0,5 itu eh, di bawah katarak ya 0,5, 0 katarak itu 0,78. Kalau glaukoma 0,5 itu menyebabkan kebutaan. Namun enaknya kalau katarak ini walaupun agak tinggi, dia dioperasi dia bisa melihat kembali. Asal memang murni dia suatu katarak senilis ya, katarak karena usia, tidak ada penyakit penyerta lainnya. Sedangkan pada glaukoma, kalau dia sudah menjadi glaukoma yang advance, maka penglihatan yang ada atau penglihatan yang tersisa itu yang harus dipertahankan. Tidak bisa lagi setelah dioperasi atau diobati, diturunkan tekanannya, terus penglihatannya jadi maju, menjadi 5/5 kembali atau 100% lagi, tidak bisa. Jadi cukup cukup berat memang Dokter Pandu untuk angka kejadiannya cukup tinggi. Apalagi ditambah kondisi-kondisi yang memperberat kondisi glaukomanya seperti disampaikan tadi, glaukoma sekunder itu pengguna-pengguna kortikosteroid atau pasca trauma mata yang setelah mengalami trauma itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya glaukoma. Gitu. dari sekian tadi yang dikatakan penyebab glaukoma, misalnya tadi ada high myopia, kemudian ada genetik, kemudian ada sekunder karena kortikosteroid, atau karena apa tadi? Karena Karena nah itu itu bisa. yang paling tinggi yang mana, Dok? Yang paling banyak menyebabkan Kalau glaukoma? di di Asia ini sebenarnya yang tertinggi itu yang tertutup ya. Jadi glaukoma itu pertama dibagi dua, ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Kemudian dibagi dua lagi ada primer dan sekunder. Jadi ada yang primer sudut terbuka, ada yang primer sudut tertutup. Ada juga yang sekunder sudut terbuka dan sekunder sudut tertutup. Nah, kebanyakan biasanya sudut tertutup ini dipengaruhi oleh kondisi anatomi mata. Kalau sumbu atau panjang aksial bola mata itu tidak relatif pendek, maka dia resiko terjadinya suatu glaukoma sudut tertutup lebih besar. Nah, kita yang ras Asia ini kan itu pasti lebih eh, pendek dibandingkan ras Kaukasian misalnya, sehingga eh, penduduk Asia ini kebanyakan primary angle closure. Jadi glaukomanya jenis yang sudut tertutup atau secondary juga. Nah, secondary yang paling sering kalau di Indonesia biasanya adalah katarak. Kalau yang sudut tertutup ya. Karena apa? Karena pada orang-orang yang sudah di atas 50 tahun sudah menderita katarak, lensanya sudah menebal. Nah, lensa yang menebal ini pada kondisi mata yang sudutnya sempit, ini mudah sekali menimbulkan peningkatan tekanan bola mata atau bahkan menimbulkan serangan akut atau yang biasa disebut glaukoma akut, glaukoma vakomorfik. Nah, sedangkan untuk yang sudah terbuka, walaupun tidak banyak, tapi yang sekunder yang cukup banyak di data di Indonesia ini yang tadi disampaikan Dokter Ika disebabkan oleh karena kortikosteroid dan yang kedua akhir-akhir ini juga meningkat karena uveitis. Mungkin itu Dokter Ika mungkin ada tambahan. Ya, mungkin di samping itu tadi saya menambahkan Dokter Yulia, di samping faktor-faktor resiko seperti ras, terus habis itu axial length, juga tidak kalah pentingnya juga keadaan sistemik pasien. Yaitu mungkin ada faktor seperti ada diabetes, ada hipertensi, itu sedikit banyak memang berpengaruh juga ke glaukomanya. Itu aja. Ya, ya, baik. Terima kasih Dokter Yulia dan Dokter Rika. Ini kita bisa lanjut ke pertanyaan dari eh, audiens, Dok. Ada Dokter Ayu Leliana Dewi dan Dokter Nikola Sugandi yang sebetulnya pertanyaannya hampir mirip, jadi coba saya bacakan, Dok. Hmm, ini nyambung pertanyaannya, bagaimana cara dokter umum dapat
mendeteksi dini glaukoma terutama pada pasien yang datang tanpa keluhan spesifik. Dan disambung dengan pertanyaan Dr. Ayu, nah, apakah dengan pemeriksaan rutin tekanan bola mata, eh, kalau meningkat apa yang harus dilakukan? Dan selain itu, apakah ada pemeriksaan lain selain pemeriksaan rutin tekanan bola mata? Ini untuk dokter umum, dok. Kemudian, eh, apakah setelah ditemukan peningkatan tekanan bola mata pada pemeriksaan dini, dokter umum bisa melakukan suatu terapi, entah terapi sementara sebelum merujuk atau terapi kegawat daruratan? Ini pertanyaan dari dokter Nicholas. Silakan dok. Jadi pertanyaan 3. Jadi yang pertama, bagaimana mendeteksi dini glaukoma terutama pada pasien yang datang tanpa keluhan spesifik. Yang kedua, apakah ada pemeriksaan lain selain tonometri? Dan kalau misalnya tonometrinya meningkat tekanannya, apakah bisa melakukan suatu tindakan emergensi sebelum melakukan rujukan ke dokter spesialis mata? Silakan dok. Ya, silakan Dokter Rika dahulu. Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi pertanyaan tadi untuk deteksi dini ya, memang namanya deteksi dini mungkin untuk pasien-pasien yang perlu kita screening, mungkin antara lain mungkin usia di atas 40 tahun. Terus adanya riwayat seperti kelainan refraksi, baik itu minus tinggi ataupun pasien hipermetrop itu. Adanya pasien dengan riwayat keluarga yang glaukoma. Ini termasuk yang perlu kita curigai, walaupun kita tidak selalu mengarah ke sana, tapi kita mulai screening dari pasien-pasien yang memiliki faktor resiko tersebut. Ya, mungkin untuk sejawat dokter umum, mungkin apa yang ada di fasilitas kesehatannya. Contohnya misalnya mungkin tonometri. Saya nggak tahu kalau puskesmas biasanya sudah ada yang punya tonometri. Itu mungkin pasien-pasien dengan faktor resiko tersebut mungkin bisa kita lakukan pengecekan tonometri. Ataupun misalnya ada juga sih sebenarnya pemeriksaan tekanan bola mata yang tidak dengan alat tapi dengan palpasi. Tapi kalau misalnya sejawat jarinya belum terbiasa untuk mendeteksi ini bola matanya keras atau tidak, mungkin bisa aja seperti itu. Terus selain pemeriksaan tekanan bola mata sih sebenarnya ada pemeriksaan lanjutan, cuman sifatnya mungkin kalau di pemeriksaan vaskes atau puskesmas itu hanya screening tekanan intraokuler aja. Nanti mungkin selanjutnya dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih utama, maksudnya untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan. Terus seandainya pun pasien-pasien itu katakanlah glaukomanya sudah terkontrol, itu tidak apa-apa, misalnya dilanjutkan obatnya mungkin di puskesmas atau di apa, tapi paling tidak dalam jangka waktu tertentu, entah 3 bulan, 6 bulan, harus kita rutin cek lagi pemeriksaan untuk saraf matanya maupun lapang pandangnya. Itu penting sekali. Itu mungkin ada tambahan dokter. Ya, jadi kalau deteksi dini ya, memang kalau glaukoma itu yang utama adalah deteksi dini. Karena kalau sudah menderita glaukoma, maka yang selanjutnya adalah pengobatan. Nah, pencegahan di mana posisinya? Pencegahan ini adalah mencegah agar glaukoma ini tidak menjadi kebutaan. Jadi pencegahannya mencegah progresivitas dari glaukoma. Jadi kalau mencegah ini supaya nggak glaukoma, kalau primer sulit ya, tidak ada memang. Kalau sekunder ada, misalnya kalau sudah mulai ada kataraknya, disarankan operasi, dioperasi. Jadi tidak ditunda-tunda supaya tidak terjadi glaukoma sekunder seperti itu. Atau pencegahan misalnya kortikosteroid itu secara rutin melakukan pemeriksaan kalau memang harus menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Nah, jadi pencegahan di sini lebih ke pencegahan kebutaan. Kemudian kalau pemeriksaan ya, tonometer. Memang satu-satunya cara untuk melakukan pemeriksaan tekanan bola mata adalah dengan tonometer. Dan yang paling sederhana adalah palpasi. Dan ini kalau sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa agak sulit karena tidak sulit membedakan ini tekanannya 20 atau 25. Ini hampir sama. Kecuali kalau tekanannya 20 sama 50. Nah, itu mungkin kita bisa. Oh, ini keras banget bola matanya. Atau hipotoni di bawah 8. Itu bisa. Tapi kalau cuma beda 5-10 itu hampir hampir sulit ya kalau apalagi kita tidak berpengalaman di bidang itu.
Kalau ada tonometer yang sederhana, tonometer siot, ini boleh dilakukan. Kalau masih tersimpan di gudang, boleh dibuka kembali dan berlatih untuk menggunakan kembali. Kalau terbaca tinggi, misalnya di atas 21, ada faktor resiko, kemudian mungkin agak jauh atau mungkin dia agak lama bisa dirujuk ke eh, fasilitas yang lebih tinggi, maka bisa dilakukan tindakan. Bukan tindakan, maksudnya diberikan terapi. Ya, jadi boleh dokter umum boleh memberikan ini kompetensi 3B ya, boleh memberikan terapi glaukoma asal kita pilih terapi yang aman. Artinya mungkin saya ingatkan kembali, jadi beta blocker atau sering disebut timolol maleat itu bisa diberikan. Ya, asal kita harus ingat bahwa kontraindikasi pemberian timolol maleat atau beta blocker ini adalah asma. Jadi kalau pasien sebelum diberikan resep beta blocker ini ditanyakan dahulu apakah ada riwayat penyakit asma atau tidak. Kalau tidak ada boleh diberikan, dosisnya adalah 2 kali sehari, 1 tetes. Setelah pemberian obat dalam 2 minggu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan tekanan. Kalau tetap tinggi, tidak bisa turun, segera disarankan untuk dirujuk. Gitu. Sebenarnya ada untuk primary open angle glaucoma, cuman mungkin dokter umum tidak harus, tidak wajib untuk mengetahui atau langsung memberikan terapi. Yang paling aman dan mudah diberikan dan murah ini mudah didapat adalah timolol maleat, itu masih bisa diberikan. Prostaglandin analog ada lagi, ini memang first line drug pada kondisi-kondisi primary open angle glaucoma. Cuman harganya juga tidak murah dan mungkin tidak di semua tempat dapat ditemukan ya. Ini walaupun dia merupakan first line drug. Mungkin itu sementara jawaban Dokter Pandu. Baik, terima kasih banyak Dokter Rika dan Dokter Lia. Coba saya rangkum sebentar ya dok ya, karena agak panjang. Jadi untuk sejawat kita terutama yang di primer, itu kuncinya adalah deteksi dini. Bagaimana cara deteksi dini? Apakah ada rekomendasi dok, misalnya usia tertentu harus rutin screening atau misalnya kita identifikasi faktor risiko, ada faktor risiko baru kita lakukan pemeriksaan tonometri atau kita perlu lakukan pemeriksaan tonometri secara rutin misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali pada populasi yang berisiko atau bagaimana dok? Di primer ini dok. Ya, Ada kalau dia rekomendasi tanpa risiko di atas 45 tahun 4 tahun sekali ya. Kalau 4 tahun dengan sekali. risiko di atas 45 tahun 2 tahun sekali. Oh, begitu. Tapi Dan kalau sudah menderita glaukoma atau sudah ada tanda-tanda awal itu setiap tahun minimal itu sudah pemeriksaan. sejawat dokter umum itu eh, kompeten ya dok ya, artinya standar kompetensinya Untuk STIOT kompeten, untuk untuk tonometri. glaukoma akut eh, pemberian pengobatan awal kompeten. Ya. Kemudian untuk tadi dokter Yulia sempat memberikan saran timolol dan prostaglandin itu apakah sebelum memberikan terapi tersebut itu harus diketahui dulu glaukoma itu open angle atau close angle dok, sudut terbuka tertutup atau boleh langsung aja kita berikan itu. Ya, kalau untuk timolol maleat bisa diberikan pada close angle maupun open angle. Pada kondisi akut sekalipun tetap kita berikan. Hanya saja tidak boleh ada asma tadi ya. Kalau prostaglandin analog memang tidak disarankan diberikan pada kondisi yang akut. Ya, jadi dia adalah first line drug pada open angle. Biasanya kalau open angle sudah terbuka, ini jarang sekali dia terjadi kondisi akut yang cokot-cokot mata merah kesakitan itu jarang. Jadi Biasanya perlahan progresif begitu ya ya, dok ya kalau. biasanya ya kemeng nyeri tapi tidak kongestif ya, tidak yang merah sekali kesakitan sampai mual muntah itu biasanya tidak kalau kalau terbuka itu. Iya. Kemudian kalau menentukan apakah open atau close angle tuh dokter umum tidak bisa ya dok ya, harus ke dokter mata ya dok pemeriksaannya Rika ya. itu yang bisa. Tidak bisa Harus dok. Harus ada pemeriksaan lanjutan dok dengan apa alat dok namanya namanya dok? gonioskopi. Skopi ya Jadi dok. itu untuk mengetahui jenis glaukomanya apa gitu dok. Jadi mungkin untuk yang primer hanya tekanan bola mata, oke. Terus lalu untuk Ada selanjutnya penglihatan, untuk oke. ya tajam penglihatan bisa juga dok.
jam penglihatan sama tekanan bola mata. Saya rasa itu screening yang cukup di primer. Ya, jadi screeningnya tadi sebetulnya bisa dengan tonometri dan palpasi, tapi mungkin kalau yang nggak terbiasa, nggak peka, nggak bisa ya dok ya pakai palpasi. Jadi disarankan tonometri tadi sesuai sarannya dokter Yulia, 45 tahun, 4 tahun sekali Iya. tanpa faktor risiko, dan tadi setahun sekali ya dok ya kalau ada riwayat glaukoma atau ada Bila ada resiko dok. risiko. Kemudian tadi juga disampaikan boleh atau aman buat sejawat kita dokter umum untuk memberikan terapi timolol. Pertanyaan berikutnya, lanjutkan. Kalau misalnya ada asma, pilihan berikutnya apa dok? Yang pertama. Yang kedua, kapan kita itu memberikan timolol dan kontrol 2 minggu, atau kapan kita memberikan timolol untuk langsung kita rujuk ke spesialis mata? Tanda-tanda kegawatan seperti apa yang harus kita itu harus segera melakukan rujukan dok, tanpa kita menunggu 2 minggu untuk pasien kontrol di primer. Ya, jadi kalau pemberian timolol tidak bisa diberikan karena ada kontraindikasi, ada yang namanya selektif beta blocker ya. Jadi ini petaxolol namanya. Saudaranya timolol, tapi ini lebih selektif reseptor yang menerima sehingga tidak menimbulkan bronkospasme. Atau boleh langsung ke prostaglandin analog kalau dia bukan suatu serangan akut. Kalau bukan serangan akut boleh. Kemudian untuk kapan itu patokan 2 minggu ini sebenarnya patokan yang memudahkan saja karena setiap perubahan pemberian obat atau pemberian obat di awal itu kita bisa evaluasi dalam waktu 2 minggu. Jadi sebaiknya pasien itu kontrol dalam 2 atau 3 minggu. Tapi kalau kami menyarankan kalau memang sudah ada, kalau kondisinya sudah kondisi akut ya segera diturunkan, segera tekanannya langsung dirujuk. Kondisi akut ini tanda-tandanya mata merah, sakit kepala, pasien kesakitan, bakal disertai mual muntah. Nah ini kondisi akut harus segera, nggak boleh ditunda. Kalau bisa hari itu juga segera dirujuk. Nah, boleh di awal diberikan timolol atau petaxolol sebagai bantuan supaya tekanannya turun dan pasien tidak muntahnya berkurang atau nyerinya berkurang. Bahkan pada kompetensi dokter umum pun juga boleh diberikan gliserin. Cairan hiperosmotik juga boleh ada 50% dengan dosisnya 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Itu juga boleh. Kemudian untuk kondisi akut juga bisa diberikan astazolamide. Astazolamide dengan dosisnya dosis loading dosnya 500 miligram. Jadi biasanya satu butirnya itu 250 miligram, diminum 2 sekaligus. Kemudian dilanjutkan 4 kali sehari. Setelah itu langsung dirujuk. Obat-obatan ini biasanya diberikan dalam jarak yang tidak lama. Jadi habis satu diberikan langsung satunya. Kemudian satunya lagi. Terutama kalau tekanan bola matanya sangat tinggi. Di atas 50. Itu dapat diberikan ketiga-tiganya sekaligus supaya segera turun mendekati normal dan segera dirujuk untuk tindakan selanjutnya. Tetapi pada kondisi yang screening dan tidak ada gangguan, tajam penglihatan masih baik, mungkin bisa dipilih yang tadi. Setelah diberikan timolol, dikontrolkan 2 minggu. Setelah itu boleh kalau ingin dilakukan pemeriksaan pendukung atau lanjutan di fasilitas yang lebih canggih. Itu mungkin Dokter Bandung. Terima kasih dokter Rika, apakah ada tambahan? Cukup, oke. Saya mau konfirmasi lagi dok, tadi kan first line-nya adalah timolol, kemudian kalau ada asma maka pilihan berikutnya adalah selektif beta blocker atau prostaglandin analog ya tadi ya? Petaxolol, yang petaxolol. Solol atau Kalau beta prostaglandin. blocker ini yang non selektif, yang petaxolol yang selektif. Ya, apa namanya? Tapi kemungkinan besar dua obat itu nggak ada ya dok ya di primer ya dok ya? Yang Adanya ada masih timolol, Timolol yang timolol ada. aja. timolol Jadi ada. sejauh dokter umum tahu bahwa kalau uh, curiga glaukoma dari otak asma maka pilihannya ya terapinya rujuk ke sekunder gitu ya dok ya, atau cari obat betaxolol yang kemungkinan besar tidak tersedia di primer. Kalau tinggi sekali bisa diberikan oral, yang acetazolamide tadi. Kalau memang sangat tidak mungkin diberikan timolol maleat, bisa diberikan acetazolamide. Kalau acetazolamide rasanya ada di vaskes pertama. Itu bisa diberikan secara oral ataupun IV Ya, ya dok itu ya? oral. Jadi loading dose 500 mili,
kemudian dilanjutkan 4 kali 250. Ya, Untuk baik. gliserin juga banyak tersedia di puskesmas, Dok. Ya, banyak gliserol ada. Per oral juga ya, Dok? Ya, Ya. cairan diminum. Minum. Kemudian untuk menentukan apakah sudut terbuka atau sudut tertutup itu cukup dari klinisnya saja, Dok ya. Kan tadi Jadi kan kalau misalnya curiga matanya merah, sakit kepala, kemudian lapang pandangan atau tajam penglihatan, tajam pandangan yang lebih utama kalau dari glaukoma ini. Rika mungkin bisa pada dijelaskan PAC keadaan dulu. akut biasanya kita nggak bisa memeriksa detailnya, Dok, karena kan pada keadaan akut di mana tekanan bola mata tinggi itu korneanya mengalami odem, sehingga kita tidak bisa melihat sudutnya. Katakanlah, kalaupun itu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, biasanya kita tunggu sampai proses inflamasinya mereda. Karena inflamasinya mereda, tekanan bola matanya sudah lebih turun, sehingga kornea itu menjadi clear kembali. Ya, pada saat itu baru kita bisa melihat sudutnya dengan pemeriksaan gonioskopi, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lapang pandang. Jadi pada keadaan akut, penanganan kita cukup dengan bagaimana caranya tekanan bola mata itu turun, pasien tidak mengeluh nyeri, tidak kesakitan, baru setelah itu kita rujuk. Seperti itu, Dokter. Ya, baik. Jadi cukup dengan klinis artinya, Dok ya. Tadi saya ulang, mata merah, sakit kepala, mual muntah, dan berkurangnya tajam pandangan. Iya. Kemudian ini sakitnya saya mau mengkonfirmasi sakitnya di kepala atau sakit di belakang mata, Dok? Sakit kepala ya secara keseluruhan. Seluruh Iya, kepala begitu. iya. Jadi seperti kalau orang pasien itu bilangnya seperti mata ini mau copot gitu, Dok. Jadi disertai Itu di dengan mual, muntah. Iya, seluruh kepala. seperti itu, Dok. Iya, Dok. TIO-nya meningkat tapi TIK-nya normal ya, Dok ya? Tekanan kranialnya. Atau ada hubungannya, Dok? Nggak ada ya? Dari penelitian ada dengan kondisi pasien-pasien yang TIK-nya tinggi itu ada perubahan. Jadi saya tidak bilang itu terjadi glaukoma, tidak. Karena ada perubahan pada TIO, tapi tidak berhubungan langsung. Karena kan peningkatan tekanan bola mata itu juga dipengaruhi juga oleh kondisi vaskuler dan lain sebagainya di area sarafnya. Tapi tidak pada konteks yang kita bicarakan saat ini, karena kalau saat ini kan memang benar-benar glaukoma itu kondisi pada matanya. Ya, ya, ya. Baik, baik, Dok. Jadi sejauh dokter umum di Vaskes Prima, di Puskesmas, kalau misalnya ada gejala-gejala tadi, mata merah, sakit kepala, mual muntah, curiga glaukoma, akut atau sudut tertutup, segera dirujuk sambil kita bisa memberikan acetazolamid atau gliserin ya, Dok ya, sebelum kita lakukan rujukan. Baik, kita lanjut, Dok, ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Sugiyar Emiwati. Selamat sore, dokter. Izin bertanya, apakah penderita dengan suspek glaukoma harus kontrol selamanya? Silakan, dokter Rika atau dokter Ria. Ya, kalau glaukoma suspek itu namanya suspek, kayaknya nggak selamanya jadi suspek deh. Jadi setelah suspek itu kita kan segera kita lakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah suspek kita itu benar glaukoma atau tidak jadi glaukoma. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan glaukoma suspek, sepertinya pengobatan itu tidak sampai lama. Jadi sampai dia ditetapkan dia glaukoma atau tidak, seperti itu. Jadi untuk suspek itu perlu lanjutan, misalnya untuk menegakkan mungkin ada pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan saraf optiknya gitu. Jadi karena untuk diagnosa glaukoma itu tidak hanya melulu dengan peningkatan tekanan bola mata. Jadi tekanan bola mata itu hanya sebagai faktor resiko, faktor resiko. Jadi faktor resiko yang menyebabkan kerusakan dari saraf mata. Jadi untuk mendiagnosa suatu glaukoma itu perlu tambahan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapang pandang dan pemeriksaan saraf mata. Baru setelah itu kita tahu yang suspek ini jadi glaukoma atau tidak jadi suspek, seperti itu. Jadi selama itu belum ditegakkan, mungkin kita anggap itu sebagai suatu hipertensi okuli, misalnya dengan hanya tekanan bola mata tinggi. Kalau hipertensi okuli memang selalu kita terapi. Gitu, mungkin ada tambahan dokter. Ya, betul. Jadi tidak selamanya menjadi suspek ya. Jadi
kalau sudah suspek ya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi glaukoma ini ada juga glaukoma yang tekanan normal. Nah, jadi tekanannya nggak tinggi sekalipun, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, scan saraf mata, pemeriksaan lapang pandangan, sudah menunjukkan tanda-tanda glaukoma atau penyempitan. Nah, ini yang sulit. Ini memang jenis glaukoma yang normotension glaukoma ini yang cukup tricky ya pengobatannya. Nah, sebaliknya ada lagi, tekanannya agak tinggi, 23, 25 ini kan nggak normal tinggi ya, tapi setelah dilakukan pemeriksaan penunjang ternyata normal semua, scan saraf matanya baik, lapang pandangnya juga baik, dan pada kondisi ini yang seperti dikatakan Dokter Ika tadi, suatu hipertensi okuli, ocular hypertension. Ini tidak semua penderita ocular hypertension itu harus diterapi. Dan tidak semua penderita ocular hipertensi ini akan menjadi glaukoma. Bisa saja dia hidup dengan OHT atau ocular hypertension ini seumur hidupnya juga ada. Ya, baik dok, terima kasih. Jadi saya izin mengulang, kalau misalnya pasien dengan suspek maka kita perlu lakukan pemeriksaan. Kalau ternyata ditegak dengan glaukoma maka perlakuannya seperti apa? Kalau misalnya disingkirkan glaukomanya maka perlakuannya seperti apa untuk yang suspek? Kalau di kami ya dok, yang saya di ginekologi itu misalnya kanker serviks, memang perlu melakukan screening rutin, tapi setelah usia 65 tahun itu tidak perlu screening lagi kalau misalnya sudah terbukti tidak ada faktor risiko ke arah kanker serviks. Nah, glaukoma ini bagaimana dok? Apakah rutin tiap 4 tahun harus screening sampai seterusnya sampai kemudian pasien atau orang tersebut meninggal nggak ada gitu, atau pada sampai faktor batas usia tertentu maka faktor risikonya jauh menurun sehingga tidak perlu screening lagi, atau bagaimana dok? Kalau pada glaukoma, kalau orang dengan high risk tadi ya, dengan memiliki faktor risiko, terutama ada keluarga yang menderita glaukoma atau dia menderita ocular hipertensi, ini sebaiknya rutin. Ya, Jadi karena rutin terus ya dok? kita tidak bisa menemukan itu suatu glaukoma kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Terus diperiksa baru, jadi oh ini suatu glaukoma dari pemeriksaan. Seperti tadi yang disampaikan, dia pencuri penglihatan. Kecuali dia datang udah dicuri penglihatannya, udah tinggal separuh, penglihatan udah sempit. Nah itu ya mau nggak mau berobat seumur hidup. Ya jadi tidak ada batas ya. Kalau untuk glaukoma sekunder karena katarak, ya tidak, bukan glaukoma primer ya, sekunder karena katarak ya, kalau sudah operasi katarak pada umumnya dia tidak menderita glaukoma karena katarak lagi, karena katarak kan hanya sekali, begitu sudah dioperasi ya sudah, dia tidak muncul lagi seperti itu. Sehingga Tapi tidak perlu kontrol lagi untuk glaukomanya dok? kalau Oh untuk begitu. glaukomanya itu sebenarnya kita pemeriksaan mata untuk glaukoma itu kan tidak hanya glaukoma saja ya. Seringkali glaukoma itu ditemukan pada saat kita periksa kacamata. Hmm. Jadi nggak sengaja ke optik atau ke fasilitas kesehatan mata, biasanya kan rutin itu eh, refraksinya atau visusnya sama NCT, biasanya digunakan NCT ya, non kontak tonometernya itu rutin dilakukan. Dari situ ketahuan, lu ternyata tinggi tekanannya begitu. Jadi eh, sebenarnya rutin pemeriksaan mata itu tidak hanya semata-mata pemeriksaan glaukoma saja. Tetapi pemeriksaan mata untuk menemukan apakah ada kelainan mata yang lain juga, misalnya kelainan refraksi kah, atau bila ada diabetes, apakah mungkin ada diabetik retinopati, ataukah mungkin dari hipertensi, badannya ada tekanan darah tinggi, ada hipertensi, atau perdarahan di mata, selain glaukoma juga. Jadi tetap kami sarankan pemeriksaan rutin paling tidak 4 sampai 5 tahun sekali. Begitu. Mungkin saya Jadi tambahkan sedikit ya dok ya. Untuk masalah pemeriksaan ini memang perlu kita lakukan continue ya dok ya, karena kita juga untuk menilai progresivitas dari glaukoma itu tadi. Ya. Jadi kalau untuk sama juga apakah terapi yang kita berikan itu sudah tepat atau tidak. Jadi di glaukoma itu kita ada namanya target pressure, jadi target tekanan bola mata. Jadi tidak melulu hanya pokoknya dikasih obat, nggak tahu apakah target tekanan intraokulernya itu tercapai atau tidak. Nah, itu juga harus kita lakukan. Sudah diberi obat, tapi kok tekanan bola matanya masih sekian. Mungkin perlu kita kombinasi dengan obat golongan lain ataupun dengan operasi. Selain itu juga menilai progresivitasnya. Jadi mungkin apakah
progresivitasnya melajunya cepat ataupun melambat, itu juga perlu pemeriksaan yang rutin. Begitu, dokter. Baik, Dok. Untuk target pressure-nya berarti di bawah 21, Dok, atau ada target? Target pressure ini beda-beda, tergantung severitas, tergantung keparahan dari glaukoma yang diderita pasiennya. Jadi misalnya dia moderate to advance, kita target pressure-nya di bawah 16. Jadi rendah banget. Tapi kalau dia awal gitu ya, mild begitu mungkin 18 oke. Jadi individual kita menentukan target pressure pasien-pasien glaukoma ini tergantung keparahan atau derajat dari glaukoma. Dan pemilihan obatnya juga tergantung dari target pasiennya. Misalnya tekanannya nggak terlalu tinggi, diberi satu macam obat. Jadi glaukoma itu urutannya begitu. Diberi satu macam obat, ternyata tercapai target pressure, kita lanjutkan. Pada saat dia follow up, misalnya setiap 3 bulan dia datang, kemudian pada tahun kedua ternyata tekanannya meningkat lagi di atas target pressure, kita mesti evaluasi. Apakah obatnya diganti atau ditambahkan menjadi 2 obat. Itu sampai ada yang dikatakan dalam konsensus itu sampai 3 obat maksimal. 3 jenis obat glaukoma diberikan ternyata tidak tercapai target pressure-nya, maka kita lanjutkan ke surgery, pembedahan. Nah, pemberian obat ini untuk evaluasinya biasanya sekitar 2 minggu. Jadi kalau satu obat jadi 2 obat itu 2 minggu. Nanti 2 minggu nggak tercapai masih tetap tinggi, kasih 3 obat ketiga juga 2 minggu kemudian dilihat. Begitu. Jadi nggak terlalu lama. Soalnya kalau kita nunggu lama, nggak kontrol-kontrol, datang-datang sudah tinggal tunnel vision, udah nggak susah kita. Iya, iya. Tadi kan disebutkan kalau glaukoma itu biasanya tekanan intraokulernya di atas 21 mm raksa ya, Dok ya. Sedangkan tadi target pressure-nya di bawah, kalau bisa di bawah 16. Nah, saya pengen tahu normal range-nya berapa, Dok? Kalau mata orang normal tuh TIO normalnya itu berapa, Dok, normal range-nya? Kurang dari 21, dok. 10 Oh, sampai jadi 10 sampai 21 ya, ya. 10 20 sampai tuh masih 21. normal gitu ya. 20 masih normal, 21 masih normal, tapi kalau glaukoma yang berat tadi dikatakan Dokter Yulia, target pressure diturunkan sampai di bawah 16 gitu, Iya, gitu ya. karena dengan tekanan yang 20 aja dia Sa. udah kerusakannya udah lumayan. Jadi targetnya harus dibikin lebih rendah lagi untuk memperlambat progresivitasnya. Gitu. Ya, baik, Dok. Nah, saya tertarik dengan tadi dikatakan ada glaukoma dengan tekanan intraokuler yang normal, tapi saraf optiknya didapatkan kerusakan. Nah, itu kejadiannya seberapa banyak, Dok, dan penyebabnya apa? Dokter Rika, Dokter Ya, Yulia. kejadiannya tidak terlalu banyak, memang tidak terlalu tinggi ya. Biasanya kondisi seperti ini karena faktor vaskuler, jadi bukan mekanik semata-mata. Kalau tekanan tinggi itu masih ada faktor mekaniknya ya. Tekanan meningkat, menekan lamina cribosa, menekan papil saraf optik itu jadi penipisan papil saraf optik. Tapi kalau normal tension ini lebih ke kondisi vaskuler di area papil saraf optiknya, sehingga dia tidak membutuhkan tekanan yang tinggi. Hanya perubahan fluktuasi tekanan sehari-hari saja itu sudah mengganggu keseimbangan di saraf optiknya itu untuk mempertahankan normalnya dia, ketebalan normalnya. Jadi pada orang-orang tertentu memang biasanya yang disertai dengan penyakit-penyakit vaskuler lainnya. Jadi normotension ini memang kesulitannya di situ. Diobati dia tidak bisa terlalu rendah, rendah sekalipun dia juga tidak bagus karena ini nutrisi juga penting untuk papil saraf optik. Kalau diturunkan terlalu banyak umur aquosnya maka tidak dapat nutrisi juga. Tetapi terlalu tinggi juga mudah rusak. Dia sangat rentan. Jadi kita selama masih hidup itu tekanan bola mata itu berfluktuasi. Pagi, siang, sore, malam itu berbeda-beda. Nah, fluktuasi yang normal antara pagi, siang, sore, dan malam itu tidak lebih dari 2 mm merkuri. Nah, kalau ada fluktuasi yang tidak normal, nah ini bisa meningkatkan risiko kerusakan. Mungkin bisa ditambahkan, Dokter Rika.
Ya, karena normotensin glaukoma ini sering kadang tanpa gejala, justru biasanya pasien-pasien dengan normotensin glaukoma ini kita temukan dalam keadaan yang sudah lumayan moderate advance gitu. Jadi walaupun angka kejadiannya tidak tinggi, tapi begitu nemu kasusnya biasanya lebih. Nah, makanya kan screening itu perlu kita lakukan itu tadi diantaranya adalah mungkin pasien-pasien dengan kelainan sistemik atau kelainan vaskuler itu ada baiknya kita selalu cek untuk keadaan saraf matanya juga. Kehebatan karena itu tadi sering tanpa gejala, lain dengan beda misalnya glaukoma akut dia pasti tekanannya tinggi mendadak cepat-cepat yang menyebabkan mereka meminta bantuan untuk ke fasilitas kesehatan. Tapi beda dengan normotensin glaukoma seringkali tidak terdeteksi di awal karena yaitu tadi merasa tidak memiliki keluhan apa-apa. Oleh karena itu screeningnya itu tadi penting untuk pasien-pasien yang dengan penyakit sistemik itu tadi. Gitu dokter. Ya, baik, Dok. Jadi untuk normotensin glaukoma tadi, saya mau tanya apa saya lupa. Eh, normotensin glaukoma tadi berarti screeningnya tidak bisa dengan tonometri ya, Dok ya? Iya, Cukup betul. dan Betul, yang tidak kedua bisa dengan tonometer karena normal. Iya. ini hanya berdasarkan keluhan ya, Dok ya, keluhan Jam terkait. penglihatan bisa menurun. Terus yang kedua, berarti masih ada tempatnya pada normotensin glaukoma ini untuk memanipulasi atau mengintervensi tekanan intraokulernya. Tadi kalau nggak salah Dokter Lydia tadi saya nangkapnya begitu ya, Dok ya? Atau tidak ada fungsinya sama sekali kita memberikan obat untuk mengatur tekanan intraokuler, Dok? Tetap dilakukan pengaturan tekanan intraokuler, utamanya untuk mencegah agar fluktuasinya tidak terlalu besar. Fluktuasi diurnalnya. Jadi dalam keseharian dalam 24 jamnya itu supaya nggak terlalu naik turun. Jadi misalnya dia 15 ya berkisarnya 15, 16, 16, 15, 15, 16 begitu. Jangan sampai dia 15 jadi 18. 18 masih normal. Tapi dia dari 15 sudah 3 jaraknya. Nah ini Jadi mudah sekali. diubah dua itu. Nanti kan 2 ya ambil itu 2-nya. Tapi terapi utamanya untuk Terapi menerapi. utamanya sebenarnya tujuannya adalah melindungi papil saraf optik itu. Jadi kita pilih obat-obatan yang ada fungsi keduanya sebagai neuroprotektor. Baik, Dok. Tadi dikatakan prevalensinya rendah di bawah 5%, Dok? Iya, Seberapa besar? Kecil ya. ya, Dok ya? Baik, Dok. Ini ada 3 pertanyaan sebelum waktunya sudah mau habis juga. Mudah-mudahan kekejar terjawab semua. Pertama dari Dokter Lia Stuti. Mohon bertanya dokter, apakah trauma pada mata juga merupakan faktor risiko glaukoma? Silakan Dokter Dika mungkin. Kita silakan, Dr. Ya. Rika. Iya, memang ada namanya traumatik glaukoma itu masuk di glaukoma sekunder itu tadi, dokter. Itu. Trauma yang seperti apa, Dok? Trauma Trauma, apa eh, trauma pada mata yang mempengaruhi anatomi bilik mata depan ya, anatomi segmen anterior. Jadi terutama trauma pada iris, trauma pada lensa, trauma pada trabecular meshwork itu bisa menyebabkan. Bahkan tidak trauma sekalipun apabila kondisi di dalam mata itu mengalami suatu iskemia, misalnya karena diabetik retinopati, itu bisa menimbulkan suatu glaukoma sekunder. Biasanya glaukoma neovaskuler. Jadi glaukoma ini banyak macamnya. Kalau karena trauma yang paling langsung trauma terjadi glaukoma sekunder itu biasanya adalah hifema. Hifema. Hifema itu adalah adanya perdarahan pada bilik mata depan. Biasanya orang-orang yang kena pukul, kena apa samplo atau kena benda asing yang terlontar begitu terjadi hifema. Nah ini biasanya bisa saja dalam 1-2 hari dia menderita peningkatan tekanan bola mata. Itu sebenarnya bukan murni suatu glaukoma karena apa? Glaukoma tadi definisinya adalah kerusakan saraf optik khas glaukoma yang menyebabkan penyempitan lapang pandangan dengan peningkatan tekanan bola mata sebagai faktor risiko utamanya. Sedangkan ini kan kalau dia kena misalnya pentalan bola begitu atau kok yang paling sering bulu tangkis ya, itu kan dia belum tentu terjadi kerusakan saraf optik akibat glaukoma. Kalau dia baru meningkat 1-2 hari kan dia tidak langsung menjadi glaukoma. Untuk menjadi suatu glaukoma ini butuh waktu yang cukup panjang. Begitu. Itu yang Ya, salah satu contoh ya yang paling
langsung menjadi glaukoma. Kalau yang tidak langsung ya kerusakan-kerusakan pada jaringan di dalam bola mata. Jadi mungkin saya Baik. tambahkan sedikit lagi ya dok. Jadi untuk trauma ini termasuk jenis glaukoma sekunder dok. Jadi ya memang belum glaukoma. Apa kalau sekunder itu kalau misalnya penyebabnya bisa kita atasi dengan segera, dia bisa tidak jadi glaukoma lagi. Jadi misalnya karena hifema, misalnya dengan dilakukan terapi, hifemanya dievakuasi, lalu tekanan bola matanya turun, akhirnya ya dia tidak menjadi glaukoma gitu dok. Jadi memang perlu dilakukan penanganan yang serius, penanganan yang cepat juga, gitu dok. Baik dok, ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab sekaligus karena terkait pembedahan, jadi pembedahan ditaruh di akhir. Pertanyaan dari Dr. Nicholas Sugandi dan Dr. Santi Tiar. Glaukoma jenis apa yang perlu tindakan bedah dan yang jenis apa yang tidak bisa dilakukan tindakan bedah? Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Dr. Santi Tiar. Apakah diperkenankan langsung mengambil tindakan pembedahan tanpa pengobatan untuk mengurangi progresivitas kerusakan? Silakan dok. Dokter Rika silakan dok. Oke, jadi begini dok, pertanyaannya mana yang perlu tindakan bedah, mana yang tidak perlu gitu ya dok ya. Cuman di sini coba saya jelaskan sedikit. Jadi bukan glaukoma mana yang perlu bedah atau tidak gitu ya dok. Jadi memang ada urut-urutan dalam penanganan pasien glaukoma. Yang pertama adalah dengan pemberian obat-obatan. Pemberian mungkin dengan monoterapi. Apabila dengan pemberian monoterapi, tekanan bola matanya tidak mencapai target pressure tadi, kita tambahkan dengan terapi kombinasi. Apabila juga dengan terapi kombinasi, terapi obat-obatan sudah dilakukan tapi tidak berhasil juga, mungkin perlu kita lakukan tindakan laser ataupun dengan pembedahan. Jadi selama pasien glaukoma itu memiliki respon yang bagus dengan pemberian medikal, jadi kita lakukan pemberian medikal aja. Baru setelah tidak istilahnya tidak berhasil, target pressure tidak terpenuhi, baru kita lanjutkan ke tindakan bedah atau tindakan laser. Jadi tadi yang pertanyaan kedua, apakah bisa dilakukan langsung dengan pembedahan? Tidak seperti itu karena terapi juga kita melalui langkah-langkah yang ada urut-urutannya gitu dokter. Ini dokter Yulian. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi kan glaukoma ada dua ya, yang sudut tertutup, sudut terbuka, dan sudut tertutup primer dan sekunder. Nah, yang sudut tertutup ini sekunder, primer dan sekundernya ada yang akut, ada yang kronis. Nah, pada kondisi akut, misalnya glaukoma sekunder karena katarak. Nah, ini segera diturunkan tekanannya dan terapi yang paling utama adalah pembedahan, yaitu penyebabnya harus dibuang, penyebabnya harus dikeluarkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena katarak, lensanya terjadi katarak, maka dilakukan pembedahan. Pembedahannya operasi katarak, karena dia penyebabnya adalah kataraknya. Ini kalau glaukoma sekunder karena katarak. Kemudian untuk operasi glaukoma sendiri, operasi glaukoma itu ada banyak, ada beberapa macam-macam. Bisa operasi pada irisnya, iridektomi. Bisa operasi pada trabekular meshwork, trabekulektomi. Ini sekedar tahu saja ya untuk dokter umum. Bisa juga operasi pemasangan implantasi. Implantasi implan ini macam-macam untuk glaukoma, mulai dari implan di anterior segmen, di posterior segmen, bahkan pada suprachoroid pun juga ada. Nah, pengganti kanal sklem pun juga ada. Nah, kalau untuk operasi trabekulektomi ini urutannya seperti tadi disampaikan Dokter Rika, itu kalau pasien bisa follow up dengan baik, maka kita follow up medikamentosa dulu sampai dia tidak tercapai target pressure, baru kita sarankan untuk tindakan pembedahan. Trabekulektomi atau filtrasi, misalnya pada glaukoma kronis ya, yang paling banyak sudut terbuka. Namun ada kalanya kita harus menentukan kapan pasien itu dioperasi segera atau tidak. Ini pada kondisi-kondisi khusus ya, yang harus dipertimbangkan baik-baik. Misalnya, tekanan tinggi sekali, bandel tidak bisa turun dengan 3 macam obat. Kemudian pasien sulit untuk melakukan follow up. Nah, seperti tadi dijelaskan di depan kan untuk setiap obat follow up-nya 2 minggu. Maka kalau kita mau 3 obat maksimal, berarti kan 3 kali 2 minggu. 6 minggu, setiap 2 minggu pasien harus kontrol. Ini susah nggak ini pasien datang untuk kontrol? Apakah pasien paham bahwa dia harus kontrol tiap 2 minggu atau mungkin kesulitan di
mohon maaf, BPJS-nya mungkin, pembiayaan mungkin, atau lokasi pasien yang jauh. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini, kadang-kadang tidak selalu kita mempertimbangkan untuk dilakukan tindakan operatif trabekulektomi. Begitu juga dengan kondisi pasien-pasien yang datang sudah dalam kondisi moderate. Moderate, tajam penglihatan masih baik, jadi tajam penglihatan sentralnya masih bagus, tetapi lapang pandangannya sudah mulai menyempit. Tekanannya bandel nggak turun-turun. Nah, ini kita juga mempertimbangkan hal seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud dari pertanyaan ini, Dokter Pandu. Ya, baik Dokter Rika, Dokter Yulia, rasanya sudah terjawab semua. Alhamdulillah pertanyaan dari para peserta dan tadi sudah banyak ilmu-ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat untuk kita di primer. Bagaimana apa itu glaukoma, apa faktor risikonya, kemudian penata laksanaan sementara, kemudian definitifnya sampai dengan rujukan dan pembedahan terakhir. Terima kasih banyak atas ilmunya yang dibagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah sekaligus menambah nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kesediaannya dok mengisi dolan. Mudah-mudahan nanti kalau diminta lagi berkenan ya dok atau dari Ya Allah. sejawat. Terima kasih banyak karena waktu juga sudah selesai. Kami izin kembalikan ke host Dr. Linda Astari. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Pandu, seru sekali ya dok diskusinya tentang glaukoma ya dok. Tapi ini mungkin menjadi meningkatkan awareness kita ya tentang penyakit glaukoma ini bahwa ini memang tidak bisa dipandang remeh. Jadi mungkin dengan adanya topik ini diangkat dalam webinar Dolan ID, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih kepada moderator kita pada sore hari ini, Dr. Pandu, dan juga dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Yulia dan juga Dr. Rika. Terima kasih banyak sedekah ilmunya pada di bulan Ramadan ini untuk para peserta setia Dolan ID Surabaya. Dan untuk minggu depan, jangan lewatkan juga Dolan ID Surabaya seri ke-112 juga akan mengangkat topik yang juga menarik pastinya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Yaitu topik yang diangkat minggu depan adalah mengenai gangguan bipolar dengan narasumber dari PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Agustina Konginan, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan Dr. Nining Febriana, SPKJ konsultan. Dengan moderator minggu depan adalah Dr. Salmon Charles, spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi jangan lewatkan juga untuk para peserta webinar Dolan ID untuk tetap mengikuti Dolan ID Surabaya pada seri ke-112. Dengan berakhirnya acara kita pada sore hari ini, maka dengan demikian saya tutup webinar Dolan ID seri ke-111. Saya Dr. Linda Astari, mohon maaf apabila dalam memandu acara atau host pada sore hari ini ada kesalahan dalam pengucapan nama ataupun gelar. Dengan demikian sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh peserta webinar Dolan ID Surabaya. Terima kasih Dr. Yulia, Dr. Rika, Dr. Pandu. Waalaikumsalam. Sampai Sampai ketemu ya dok.